Oke, lihat judulnya deh. Emang agak-agak clickbait ya. Kenapa duit lo makin gak ada harganya? Tapi coba deh pikirin bentar. Ini bukan cuma buat mancing klik doang. Ini pertanyaan serius, kan? Kenapa sih rasanya uang yang kita pegang tuh nilainya kayak bocor alus? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas misteri ini. Lo pasti sering banget dengar cerita dari orang tua atau kakek nenek dulu gopek perak udah bisa jajan kenyang. Sekarang mungkin dapat parkir aja udah syukur. Nah, ini tuh bukan sekedar nostalgia dan bukan perasaan lo doang. Beneran ada alasan teknis kenapa daya beli uang kita tuh kayak terkikis dari tahun ke tahun. Dan jawabannya, percaya nggak percaya, itu tersembunyi jauh di masa lalu. Jadi gini, untuk beneran paham kenapa nilai uang kita bisa naik turun, kita tuh nggak bisa langsung loncat ke ekonomi modern atau bahkan ke Bitcoin. Kita harus mundur jauh ke belakang dan mulai dari pertanyaan yang paling fundamental. Uang itu sebetulnya apa sih? Yuk kita mulai petualangan ini. Oke, kita masuk ke chapter pertama dalam kisah kita. Jauh sebelum ada yang namanya e-wallet atau mobile banking, manusia itu udah pinter cari cara buat tukar-menukar barang. Dan bentuk uangnya, wah macem-macem banget dan kadang aneh. Awalnya jelas, sistem barter. Nih, gue kasih lo 5 ekor ayam, lo kasih gue sekarung gandum. Super ribet kan? Makanya manusia mulai cari perantara. Mulailah kita pakai cangkang kerang, manik-manik, bahkan batu raksasa segede mobil di Kepulauan Yap. Sampai akhirnya kita sadar, kayaknya logam dah yang paling oke. Ini nunjukin satu hal penting. Uang itu bukan sesuatu yang kaku, tapi sebuah teknologi yang terus berevolusi. Terus pertanyaannya, kenapa sih kerang atau emas yang akhirnya kepilih jadi uang, sementara ya misalnya bulu ayam nggak? Kuncinya ada di satu konsep ini, salability, atau gampangnya kita sebut daya jual. Intinya, seberapa gampang dan seberapa cepat sesuatu itu bisa laku atau diterima orang lain sebagai pembayaran tanpa nilainya tiba-tiba anjlok. Nah, daya jual ini bisa kita bedah jadi 3 dimensi. Pertama, lintas skala. Dia harus bisa dipecah buat beli permen, tapi juga bisa digabung buat beli rumah. Kedua, lintas ruang. Harus gampang dibawa-bawa, nyebrang desa atau bahkan negara. Tapi, yang paling penting, yang jadi penentu segalanya, itu yang ketiga, lintas waktu. Apakah nilainya bakal tetap ada tahun depan, 10 tahun lagi? Ini dia kunci utamanya. Setelah ribuan tahun manusia coba-coba, dari kerang sampai perak, pasar akhirnya secara alami memilih satu juara bertahan, sang MVP dalam dunia uang, dan pemenangnya adalah emas. Tapi kenapa harus dia? Apa sih rahasia emas? Jawabannya itu ada di sebuah konsep yang namanya rasio stock to flow. Kedengarannya ribet tapi sebenarnya simple. Stok itu adalah total emas yang udah pernah ditambang dan beredar di seluruh dunia. Banyak banget kan? Nah, flow itu cuma jumlah emas baru yang berhasil ditambang setiap tahunnya. Karena nambang emas itu susah banget, flow-nya jadi super kecil dibanding stoknya yang udah numpuk ribuan tahun. Nah, inilah yang ngebedain uang keras kayak emas sama uang lunak kayak perak atau tembaga. Gini deh, kalau harga tembaga tiba-tiba naik, orang-orang bakal gampang banget nambang lebih banyak tembaga, pasokannya langsung membludak, dan harganya anjlok lagi. Tapi emas, mau harganya naik gila-gilaan pun, jumlah produksi barunya nggak bisa tiba-tiba melonjak drastis. Pasokannya itu stabil dan bisa ditebak. Inilah yang bikin emas jadi penyimpan nilai terbaik sepanjang sejarah. Oke, kita maju cepat ke babak berikutnya. Di mana manusia mulai ninggalin emas yang berat dan gak praktis, lalu beralih ke sesuatu yang enteng banget, kertas. Tapi ternyata kemudahan ini ada harganya, harga yang mahal banget. Awalnya uang kertas itu cuma semacam sertifikat, selembar kertas yang jadi bukti kalau lo punya emas yang disimpan aman di bank. Praktis kan? Lo nggak perlu bawa-bawa emas batangan kemana-mana. Tapi pelan-pelan pemerintah di seluruh dunia mulai memutus hubungan antara kertas dan emas. Lahirlah uang fiat, uang yang nilainya cuma didasari oleh kepercayaan kita pada pemerintah, bukan pada aset fisik apapun. Dan disinilah masalah besarnya muncul. Dengan uang fiat, flow atau pasokan uang baru itu bisa diciptakan dari nol. Beneran, dari angin. Tanpa batas. Ketika ada krisis ekonomi, bank sentral bisa mencetak triliunan uang baru cuma dengan beberapa kali klik keyboard. Efeknya apa? Ya, ketika jumlah uang yang beredar jadi banjir, nilai tiap lembar uang yang ada di dompet lo otomatis jadi lebih rendah. Itulah yang kita kenal sebagai inflasi. Kutipan ini benar-benar nonjok.
Intinya, sejarah udah membuktikan berkali-kali, dalam jangka panjang kekayaan itu akan selalu berpindah dari orang yang memegang uang lunak ke mereka yang memegang uang keras. Kenapa? Karena yang satu bisa diproduksi tanpa henti, sementara yang satunya lagi langka dan sulit didapat. Oke, sekarang kita bahas sesuatu yang lebih personal. Ternyata jenis uang yang kita gunakan itu nggak cuma ngaruh ke ekonomi negara, tapi juga ngebentuk cara kita berpikir dan berperilaku setiap hari. Beneran, ngaruh ke mentalitas kita. Konsep ini namanya preferensi waktu. Coba tanya ke diri lo sendiri. Lo itu tipe yang lebih mentingin kepuasan instan hari ini, atau lo bisa sabar menunda buat dapat hasil yang lebih gede di masa depan? Nah, percaya atau enggak, jenis uang yang beredar di masyarakat itu secara nggak sadar memprogram otak kita buat lebih condong ke salah satunya. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Uang keras yang nilainya cenderung awet, itu bikin kita punya preferensi waktu rendah. Kita jadi lebih terdorong buat nabung, investasi buat masa depan, dan berpikir jangka panjang. Sebaliknya, uang lunak yang nilainya terus digerogoti inflasi, bikin kita mikir, duh, ngapain nabung lama-lama? Tahun depan juga nilainya turun, mending abisin aja sekarang. Ini yang tanpa sadar menciptakan budaya serba konsumtif, serba instan, dan utang di mana-mana. So, kita udah ngelewatin ribuan tahun evolusi uang. Dari kerang, ke emas, terus ke kertas fiat yang ternyata punya banyak masalah. Sekarang kita sampai di babak paling baru dalam sejarah uang. Sebuah penemuan digital yang mencoba menawarkan solusi. Menurut para pendukungnya, inilah fitur Bitcoin yang paling revolusioner. Bukan teknologinya yang canggih, tapi kebijakan moneternya yang kaku. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada sebuah aset yang kelangkaannya itu absolut dan bisa dibuktikan secara matematis. Pasokannya dikunci di angka 21 juta. Nggak akan pernah bisa lebih, titik. Kalau sekarang kita bandingin lagi pakai 3 dimensi yang tadi, hasilnya jadi menarik banget. Soal lintas waktu, emas jelas juaranya, udah terbukti ribuan tahun. Tapi soal lintas ruang, Bitcoin menang telak. Lo bisa kirim nilai miliaran rupiah ke belahan dunia lain dalam hitungan menit, tanpa izin siapa-siapa. Dan soal kelangkaan, Bitcoin memperkenalkan level baru, kelangkaan absolut yang matematis. Sesuatu yang bahkan emas pun nggak punya. Nah, ini poin penting yang sering banget bikin orang salah paham. Argumennya begini, Bitcoin itu nggak diciptakan buat nyaingin GoPay atau QRS buat bayar kopi, bukan itu levelnya. Kompetisi sesungguhnya ada di panggung yang jauh lebih besar. Bitcoin itu bersaing untuk jadi emas versi digital di abad 21, sebuah aset cadangan global tempat individu, perusahaan, bahkan mungkin negara menyimpan kekayaan mereka dalam jangka panjang. Jadi kita udah lihat perjalanannya yang super panjang. Uang itu ternyata bukan ciptaan pemerintah, tapi sebuah teknologi yang ditemukan oleh pasar untuk memecahkan masalah. Dari barter, kerang, emas, kertas, sampai sekarang kode digital. Pertanyaan besarnya sekarang, setelah ini semua, babak selanjutnya dalam evolusi uang ini bakal ngebawa kita kemana? Menurut lo gimana?